Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Anissa Aulia Aziz, Nasyo Katrunada, dan Faradina Nurulita. Kami dari kelas 5E ingin mempresentasikan materi mengenai etnografi. Yang pertama itu ada definisi dari etnografi. Etnografi merupakan sebuah pendekatan untuk mempelajari tentang kehidupan sosial dan budaya sebuah masyarakat, lembaga, dan setting lain secara ilmiah, dengan menggunakan sejumlah metode penelitian dan teknik pengumpulan data untuk menghindari bias dan memperoleh akurasi data yang meyakinkan. Penelitian etnografi khusus menggunakan 3 macam metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang terakhir yaitu dokumen dan menghasilkan 3 jenis data, yaitu kutipan, uraian, dan kutipan dokumen tergabung dalam satu produk, yaitu uraian naratif. Pemilihan informan ya dilakukan kepada mereka yang mengetahui yang memiliki sudut pandang atau pendapat tentang berbagai kegiatan masyarakat. Penelitian etnografi menghendaki etnografer atau peneliti. Yang pertama yaitu mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok dalam situasi budaya tertentu. Yang kedua yaitu memahami budaya dan aspek budaya dengan memaksimalkan observasi dan interpretasi perilaku manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir yaitu menangkap secara penuh makna realitas budaya berdasarkan perspektif subjek penelitian ketika menggunakan simbol-simbol tertentu dalam konteks budaya yang spesifik. Dalam praktiknya, etnografi memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama, sangat menekankan pada penggalian alamiah fenomena sosial yang khusus dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, cenderung bekerja dengan data terstruktur dan rancangan penelitiannya bersifat terbuka. Yang ketiga, peneliti bertindak sebagai instrumen yang berupaya menggali data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian. Yang keempat, kasus yang diteliti cenderung sedikit atau bahkan hanya satu saja dan dikaji secara mendalam atau depth analysis. Yang kelima, analisis data tentang makna dan fungsi perilaku manusia ditafsirkan secara eksplisit dalam bentuk deskripsi dan penjelasan secara verbal. Dan yang terakhir, tidak menggunakan analisis statistik, namun tidak berarti menolak data yang berupa angka-angka. Selanjutnya, pengertian penelitian kualitatif model etnografi. Penelitian etnografi adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerumitannya. Etnografi adalah pendekatan penelitian yang mengacu pada proses dan metode menurut penelitian yang dilakukan dan hasilnya. Metode etnografi adalah fondasi dari ilmu antropologi dan sosial, teori ilmu sosial, dan hal ini berkontribusi terhadap kuantifikasi kerja lapangan ilmu sosial dan fondasi campuran dan desain metode ganda. Sandewo mengutip definisi Kissing bahwa etnografi adalah pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Sandewo menjelaskan definisi tersebut bahwa etnografi adalah pelukis yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan sekelompok masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Namun, yang paling membedakan etnografi dari metodologi lainnya adalah peran yang lebih aktif ditegaskan pada gaya kognitif untuk mengamati, melihat, dan meneliti. Etnografi seperti metode lainnya bukan sekedar instrumen pengumpulan data. Pendekatan etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu budaya. Tujuan utama aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli sebagaimana dikemukakan Malinowski dalam Spratly.
bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan mengenal dunianya. Untuk lebih jelasnya, alur penelitian tersebut dapat sederhana seperti uraian di bawah ini. Pertama-tama, menetapkan seorang informan. Yang kedua, melakukan wawancara terhadap informan. Yang ketiga, membuat catatan etnografis. Yang keempat, mengajukan pertanyaan deskripsi. Yang kelima, melakukan analisis wawancara etnografi. Yang keenam, menganalisis domain. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras. Yang kesepuluh, membuat analisis komponen. Yang kesebelas, menemukan tema-tema budaya. Dan yang terakhir adalah menulis etnografi. Selanjutnya ada analisis data penelitian kualitatif. Ada 3 bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk mencari tema-tema budaya, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial, analisis tema kultural. Yang pertama, analisis domain, yaitu memperoleh gambaran penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui struktur analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, analisis komponensial, yaitu analisis yang mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antara elemen. Yang keempat, analisis tema kultural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Yang pertama, naturalisme. Ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. Selanjutnya, pemahaman, yaitu yang menjadi landasan utama di sini adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus, namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Untuk itu, meneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik daripada meneliti yang masih asing agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. Selanjutnya, penemuan, penelitian, dan peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasarkan pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi. Karakteristik penelitian etnografi. Yang pertama, cultural theme merupakan suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Kedua, a culture sharing group merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan pada 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa. Yang ketiga, fieldwork. Dalam penelitian etnografi, fieldwork bermakna tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting tempat dan lokasi yang dapat dipelajari. Yang keempat, description in ethnography merupakan gambaran terperinci dari objek yang dilakukan penelitian. Yang kelima, a context merupakan setting tempat, situasi, atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang dipelajari. Yang keenam, researcher reflexivity mengacu pada sebuah kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi yang sadar dan terbuka atas perannya sebagai peneliti yang dengannya dapat timbul rasa saling mempercayai antara peneliti dan objek yang ditelitinya. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang materi etnografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.